Misteri pembunuhan dosen UIN Solo asal Lombok, keluarga ungkap fakta mengejutkan. Keluarga Wahyu Dian Silviani, dosen UIN Raden Mas Said Solo yang dibunuh sadis oleh seorang kuli bangunan, sangat terpukul dan berduka. Mereka tidak percaya bahwa anak mereka yang baik, sopan, dan mudah bergaul bisa menjadi korban kekejaman pelaku yang hanya sakit hati. Jenazah Dian dimakamkan di pekuburan Darul Aman Sejahtera Pejeruk Desa Ampenan, Kota Mataram, pada Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023 kemarin, pukul 10 WITA. Ayah, ibu, dan adik-adiknya menangis pilu saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Mereka mengikhlaskan kepergian Dian, tetapi juga berharap agar keadilan segera terwujud. Ayah Dian, Profesor Muhammad Hasil Tamzil yang juga merupakan guru besar di Universitas Mataram ini, mengatakan kepada media bahwa anaknya dikenal sebagai orang yang tidak banyak bicara dan selalu santun dan sopan kepada siapapun. Ia tidak terima dengan pengakuan pelaku yang mengaku membunuh Dian karena marah dikata-katai. Keluarga Dian berharap polisi mengungkap motif pembunuhan korban dan menyelidiki siapa saja dalam pembunuhan keji terhadap putrinya itu. Mereka juga meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari berita yang beredar, si pelaku katanya sakit hati gara-gara dikata-katain. Dibilangin dengan kata-kata yang tidak wajar. Tapi kalau saya lihat, saya yang paling tahu bagaimana behavior anak saya. Anak saya ini termasuk orang yang tidak terlalu banyak bicara. Anaknya santun, sopan, sehingga kalau muncul kalimat yang mengatakan bahwa dia marah gara-gara dikata-katain, kayaknya tidak. Ini ada sesuatu yang tersembunyi di balik pengakuan. Saya berharap polisi harus cerdik melihat celah itu. Ada sesuatu di balik. Ini anak saya ini satu minggu dia di. Saya 2 minggu di Solo. Seminggu setelah saya balik dari Solo, saya itu ke Surabaya. Pas 1 minggu setelah saya ninggalin Solo itu saya dapat kabar itu. Dia bilang kakak saya nololin dia, tololin dia, padahal kakak saya tiap ngecek ke rumah itu cuma datang ngeliat, suun pak, suun, sambil bawa kasih makanan, minuman. Bahkan waktu bapak saya suruh hancurin kamar yang kecil di belakang karena terlalu kecil, disuruh hancurin kakak saya, bahkan ketika saya tahu apa harus saya tegur tim karena itu temboknya udah berdiri. Maksudnya untuk nyampein apa Hal-hal yang seperti itu aja dia tuh diskusi sama saya dulu. Itu kan akhirnya selama 2 minggu di situ nggak jadi disampein ke tukangnya untuk menghancurin tembok yang paling belakang itu. Terus kok bisa dia bilang kakak saya ngebut kerjaannya jelek sampai tolong sama saksi sih 2 minggu di Solo saya lihat orang kerja 2 minggu sih. Kakak saya sering sekali aja sih siang tolong cariin mereka es, cariin mereka makanan, gorengan gitu. Saya nggak terima kakak saya dibilang kayak gitu. Bahkan saya nggak tahu. Iya. Boleh cerita. Saya 2 minggu di Solo dari tanggal 2 sampai tanggal 17 Agustus. 1 minggu pertama saya nggak ingat tanggalnya pas itu. Kami tuh dengar suara langkah kaki di genteng. Sama nggak ngerti itu bahannya apa, tapi itu memang kalau jalan tuh langsung kedengeran tak gitu. Udah biasa dengar tikus, udah biasa dengar suara tikus, kucing itu udah biasa yang cepat gitu. Terus waktu itu saya kebetulan tidur habis isya, terus kebangun jam setengah 12 untuk skincare kayak gitu biasa. Pas saya bangun itu pas sekali itu dari arah depan itu langkah kaki pelan setiap ngerti ya langkah manusia sekali diem, 1 langkah lagi diem, dan itu bukan langkah kecil. Jadi kayak berusaha menghilangkan suara gitu tiap sekali langkah stop gitu. Sampai akhirnya saya tuh merasa dia tuh mendekat ke arah kita ke
ke apa sih? Lubang ventilasi Iya, plafon. lubang ventilasi yang di dekat kamar mandi itu kayak bisa dibuka. Saya itu udah kaku, itu udah nggak berani bergerak aslinya, tapi saya takut terjadi apa-apa. Akhirnya saya bangunin kakak saya itu, saya bangunin, dan kita tuh jelas denger langkahnya waktu saya bangunin kakak saya tuh kayak dia tuh masih sempat melangkah beberapa langkah. Karena saya udah ada teman gitu, saya berani bersuara. Saya batuk, saya kayak setel lagu karena biar saya tuh merasa kita tuh masih bangun, biar dia nggak berani kayak gitu. Saya mikirnya itu hanya pencuri gitu ya. Terus akhirnya karena saya udah batuk, itu langsung hilang suaranya, tenang. Tapi kakak saya masih was-was, dia cari pisau, ada pisau kecil, itu dia pegang, terus saya dicarikan cutter. Saking kita udah takut, kita hanya berdua di rumah itu, sedangkan sebelah rumah kakak saya yang lagi direnov kosong. Kami ketakutan gitu, ya udah pegang itu, semalam terjaga sekitar sampai jam 2-an, terus terus kami sempat ketiduran. Kakak saya nggak ingat jamnya, tapi itu tengah malam bangunin saya lagi, karena dia tuh dengar gerak, langkah itu bergerak lagi. Terus ya kami bangun, terus kayak ngerasa itu udah hilang kan, jadi kami tenang gitu, tenang udah hilang. Tapi ya saya suruh kakak saya tidur, saya aja yang bangun gitu, saya menjaga. Saya udah ngerasa tenang, tapi karena langkahnya itu nggak ada. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau emang udah nggak ada, harusnya kan ada langkah menjauh. Itu langsung hilang, sampai pagi tuh nggak ada. Saya tuh nggak tidur sampai subuh, saking takutnya itu. Jadi saya tuh ngerasa mikir mungkin dia tuh diem di situ karena ketahuan. Nah setelah besoknya atau 2 hari berikutnya kak saya dengar lagi langkah kayak gitu, tapi kurang jelas, samar-samar. Nah tanggal berapa saya ke Jogja? Tanggal 13 ke Jogja, hari Minggu pokoknya. 13 bulan ini ya? Iya, bulan ini itu saya ke Jogja. Nah karena kejadian itu akhirnya saya waktu ke Jogja tuh saya amanin laptop saya, karena saya tuh ngerasa pencuri. Kita amanin apa yang bisa kita amanin. Laptop saya sama laptop kakak saya masukin ke kamar, kami kunci kamar, pintu kamarnya. Udah kita bawa kuncinya, udah itu aja, karena yang berharga ya hanya itu kan rumah kosongan aslinya. Jadi yang bisa kami amanin yang jelas hanya laptop gitu. Terus dia ngakunya dia ditegur kakak saya hari Senin kemarin, padahal itu saya salahnya itu saya tuh nggak lapor ke RT itu, karena ya setelah Itu udah nggak ada kesana. Hari Senin itu sementara hari Senin kemana, kakak Pak? saya ada kegiatan di kampus. Ada berapa tukangnya di sini? Saya lupa, pokoknya 3 tuh ada tuh 4, nggak 2 orang, bukan 2 orang, lebih 3, 4, nggak ingat saya, pokoknya lumayan lah. Artinya dia udah lama bekerja di Saya waktu pertama kali datang ke situ langsung dibawa kakak saya ke rumah temennya itu. Ini rumah temennya, rumah kakak saya itu sebelahnya pas batas tembok. Itu saya pertama kali, saya nggak tahu ya, itu baru datang, saya nggak tahu sebelumnya gimana, tapi kakak saya baru datang tuh perkenalan sama tukangnya. Oh permisi pak, nih saya yang punya rumah, ini saya Mbak Dian. Dia sampai perkenalan, ini saya temannya Mbak Ada, ini yang punya rumah, saya sementara tinggal di sini, kalau butuh bantuan apa. Maksud saya itu kayak itu sebuah perkenalan awal ya. Jadi saya ngerasa sebelumnya mungkin nggak sering ada interaksi. Kalau saya nangkepnya, karena itu hari pertama saya di Solo, itu hari pertama dia tuh langsung perkenalan ke tukang itu, kayak saya punya rumah, kalau misalnya ada butuh bantuan langsung aja ke sebelah kayak gitu. Saya nggak ngerti dari kesaksian dia tuh yang kakak saya semuanya itu fitnah. Maaf nih, sebelum kejadian yang menimpa almarhum, apa almarhum pernah bercerita apa kayak gitu? Nggak pernah cerita, cuman waktu setelah kejadian langkah kaki di atap itu, kakak tuh cerita di WA grupnya tuh ada rumah yang kemalingan. Jadi kami ngerasa itu emang maling, emang pencuri gitu, bukan pembunuh gitu. Tapi ya kita waktu itu juga nggak ngerti kenapa tetap tenang tinggal berdua, ya hanya andalan berdoa aja udah. Setelah itu emang nggak ada kejadian apapun, aman sampai saya pulang. Dan saya nyeselnya tuh nggak suruh kakak saya balik ke rumah yang dia tinggal sama teman-temannya, karena dia tuh sendiri di situ modal nekat. Berarti di lingkungan itu tidak ada tetangga atau gimana? Saya jarang sekali sih emang lihat ada tetangga, karena sebelah rumah kakak. Rumahan baru. Teman baru. Iya itu baru, karena dekat setelah rumah kakak saya itu ada satu rumah, terus itu sawah luas. harapan kepada pelaku mungkin Pak? Ya. Harapan kepada pelaku memiliki hukuman. Iya, pertama harapan sama polisi. Jangan puas dengan tersangka ini. Siapa dia tahu dia adalah orang suruhan.
orang suruhan. Ya karena memang apa yang diakui sama pelaku, mengapa dia sampai begitu tega membunuh, tidak sesuai dengan kenyataan. Silahkan ditanya di teman-temannya di UIN Solo sana, siapa sesungguhnya si Dian ini. Kalau saya lihat kemarin waktu penyerahan, banjir air mata, Pak, artinya anak saya orang bagus, Pak. Tidak pernah ngomong kotor, tidak pernah ngomong kasar. Orang yang sangat bisa bekerja sama. Itu kesan saya dari testimoni dari teman-temannya yang kemarin. Dian merupakan sosok wanita yang pintar. Sebelum menjadi dosen dan sebagai PNS di UIN, almarhumah sebelumnya pernah menjadi dosen di UNRAM selama 1 tahun, dan semasa ia menjadi dosen di sana, Dian sempat mencetuskan program mata kuliah ilmu lingkungan hidup. Dikabarkan juga, ternyata baru saja almarhumah sebenarnya telah mendapatkan beasiswa di Inggris untuk menempuh pendidikan S3. Dian menjadi dosen di UIN Raden Mas Said Surakarta semenjak 3 tahun terakhir. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ernet TV mengabarkan.